Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sebangsa dan sanair, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi, Hendro Saki Bicara. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang korupsi, berbicara tentang bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menjerat pelaku korupsi. Nah, bersama kita telah hadir dua narasumber yang hebat, yang luar biasa. Yang pertama itu Pak Ali Akbar, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh. Assalamualaikum Bang Ali, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Nah, narasumber kedua kita ini Bang Akhirudin Mahjudin. Beliau ini seorang praktisi media dan juga pegiat anti korupsi. Assalamualaikum Bang Udin, apa kabar Bang Udin? Waalaikumsalam. Sangat sehat, sangat baik, apalagi di forum ini bersama-sama Pak Ali Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Bang Udin, hari ini kita mengangkat tema soal jerat hukum pelaku korupsi di Aceh. Nah, Bang Udin ini kan sebagai praktisi media dan juga pernah sebagai pegiat anti korupsi. Artinya gerak, langkah, dan kinerja Kejaksaan di Aceh dalam menjerat pelaku korupsi ini kan terpantau, termonitor oleh media. Nah, bagaimana Bang Udin melihat selama ini Kejaksaan itu udah maksimal apa harus belum nih? Jadi memotret kinerja pemberantasan korupsi di Aceh dan kinerja aparat penegak hukum itu kan tidak bisa melihat Kejaksaan Tinggi berdiri sendiri. Dia dalam satu kesatuan proses penegakan hukum. Sejauh yang kita lihat, selain Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Aceh ini tidak hanya menjadikan kerugian keuangan negara sebagai target, tetapi sudah pada kerugian perekonomian negara. Dan ini suatu hal yang luar biasa, kemajuan bagi proses pemberantasan korupsi di Aceh. Dari banyak kasus yang kita lihat di proses di Kejaksaan Tinggi, hampir semua kasus itu kan divonis bersalah. Nah, cuman ada masalah. Kalau dari rekam jejak yang kita pantau, sebagian besar, bukan sebagian besar, ada beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian diputus bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh. Contohnya bisa disebutkan pertama. Ya, contoh misalnya yang pengadaan lahan di Aceh Tamiang. Yang ketiga, terdakwanya divonis bebas. Walaupun kemudian baru satu, Mahkamah Agung kemarin memvonis bersalah dan dipenjara 4 tahun. Ada beberapa kasus lagi, contoh lagi misalnya kasus Monumen Samudra Pasai Di Aceh Utara ya? di Aceh Utara. Nah, tidak hanya sekedar divonis bebas, hukuman sangat rendah. 1 tahun, 2 tahun, yang bagi kita publik itu kan menyakitkan. Karena selain tidak memberikan rasa keadilan, juga tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Ada adigium bahwa tempat paling aman bersembunyi atau berlindung dari kasus korupsi bukan lari meninggalkan Indonesia, di pengadilan. Di pengadilan. Nah, itu. Tapi secara umum dalam rentang waktu 1 tahun ini itu bagaimana Abang melihat kinerja, ada kemajuan atau mandek, stagnan atau seperti apa? Kalau kita lihat dari proses akselerasi penanganan kasus korupsi KAKAP di BRA, saya pikir itu mungkin tercepat di Aceh bahkan di Indonesia proses penanganannya. Tidak lebih dari 1 bulan sudah ditetapkan tersangka. Padahal itu melibatkan anggaran yang cukup besar, pihak-pihak yang juga terlibat banyak, tetapi dalam waktu singkat Kejaksaan Tinggi Aceh mampu mengakselerasi kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan sampai
sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi menurut saya itu luar biasa. Iya. Dan tidak saja hanya orang-orang yang kecil, tetapi pengambil kebijakan tertinggi di lembaga itu yang juga jadi tersangka. Ada beberapa kasus lain lagi, misalnya PSR, PSR yang di ada di Aceh Barat, Aceh Barat dan itu, Aceh Jaya ya, ya. dan Aceh Jaya. Itu bukan perkara mudah untuk menghitung kerugian negara, karena itu melibatkan uang yang besar, luas lahan yang besar, dan pihak-pihak yang terlibat banyak. Tapi dengan ketekunan, konsistensi juga bisa diselesaikan khusus Aceh Barat. Cuman memang ada utang untuk Aceh Jaya dan beberapa kabupaten kota lainnya. Ya, baik Bang Udin, Bang Ali, ini bicara penanganan korupsi kan selama ini ada dua institusi yang selama ini yang jadi harapan masyarakat, terutama warga Aceh itu ada kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, selama ini kan masyarakat punya ekspektasi yang tinggi terhadap institusi kejaksaan tinggi di Aceh untuk lebih punya lebih punya inilah gerak yang cepat, karena situasi penanganan korupsi di Aceh ini kan pandangan orang terkesan lamban gitu. Orang inginnya cepat-cepat gitu. Di tengah banyaknya praktek korupsi di Aceh hari ini. Nah, Bang Ali, sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan Kejaksaan Tinggi Aceh ini untuk menangkap dan menjerat pelaku korupsi? Selama ini mungkin masyarakat ya mungkin tahunya sedikit gitu. Gimana Bang? Bisa dibuka sedikit nih apa yang sudah dilakuin? Ya, terima kasih Bang Hendro. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa selain lembaga kejaksaan tadi, sebagaimana disebutkan ada kepolisian, bahkan ada KPK yang juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan di tindak pidana korupsi. Dalam konteks Aceh, sebagaimana disampaikan Pak Hendro tadi, kok kita terkesan lambat gitu. Harus kita akui bahwa beberapa perkara yang sebagaimana disampaikan Pak Bang Udin tadi juga ada hutang yang memang belum kita selesai tunggakan, karena memang penanganan perkara korupsi ini tidak berdiri sendiri, artinya kejaksaan sendiri yang melaksanakan penyidikan, tapi ketergantungan kita dengan pihak ketiga itu juga tinggi. Sebagai contoh misalnya tadi disampaikan untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kita juga tergantung dengan auditor, apakah itu dari BPK ataukah dari BPKP atau bahkan inspektur sendiri. Nah, ketergantungan ini tentu mempengaruhi proses tindak pidana yang kita tangani, penyidikan yang kita tangani. Nah, di beberapa perkara seperti sampaikan tadi, BRA misalnya itu bisa dengan cepat kita lakukan karena memang akselerasi kita dengan Inspektorat Aceh khususnya ketika itu yang melakukan penyidikan itu cukup baik, sangat baik sekali, dan mereka cenderung lebih paham kondisi wilayah sehingga proses perhitungan dapat dilakukan cepat. Karena memang untuk menentukan tersangka pimpinan bukan mewajibkan ya, tapi mempertimbangkan hasil dari perhitungan kerugian negara yang dilakukan pihak ketiga. Di samping itu juga melakukan taksasi terhadap perhitungan ahli misalnya teknis. Itu juga begitu. Karena ada beberapa ahli teknis atau ahli perhitungan negara bahkan yang kita di Aceh nggak ada itu, nggak punya spesifikasi dari itu. Sehingga terpaksa kadang kita harus mendatangkan ahli dari Jakarta, bahkan dari UGM, ya. Seperti sebagaimana disampaikan tadi di perkara sawit, perkebunan sawit di Aceh Tamiang, itu kita mendatangkan ahli dari UGM, kemudian ahli perhitungan kerugian negara yang di Jakarta, ada beberapa teman juga di Aceh membantu, beberapa guru besar kita di Indonesia, sehingga memang kolaborasi ini terkadang kawan-kawan menganggap ini jalannya kok lambat. Iya. Jadi memang proses ini juga ketergantungan sangat mempengaruhi. Nah, untuk itu kejaksaan
melalui penerimaan pegawai baru, kita lihat itu dalam hal ini pimpinan juga sudah melihat permasalahan tersebut dengan merekrut ahli dari teknis untuk melakukan perhitungan negara, taksasi terhadap kerugian negara, teknis. jaksa punya ahli sendiri. Ahli sendiri. Nah, ini yang kita ini kan. Nah, kawan-kawan di KPK itu mereka punya sendiri, nggak pernah kemana-mana. Jadi prosesnya itu sekarang ini yang sedang terjadi. Termasuk kemarin kita sedang mewawancarai beberapa ahli teknis yang kebetulan adik kita dari Unsia, dari beberapa perguruan tinggi lain, dari Politeknik, dari UNSAM dan sebagainya. Mereka itu ke depan kita harapkan kalau bisa lulus bisa menjadi ahli yang memang nanti ke depan ketergantungan kita dengan pihak ketiga semakin berkurang. Sehingga dengan demikian perkara-perkara penanganan tindak pidana korupsi ini dapat berjalan dengan cepat. Demikian. Bang, ada dalam penanganan korupsi ada prioritas nggak? Misalnya ini didahulukan, ini nanti dulu, itu gimana? Ada prioritas, tapi prioritas ini juga dengan berbagai pertimbangan tentunya. Prioritas ini bukan berarti kita mengenyampingkan yang tidak perlu, tapi dari sisi teknis penanganan perkara itu sifatnya teknis, terlalu teknis mungkin nggak bisa kita jelaskan secara singkat. Namun itu pengenyampingan, bukan pengenyampingan ya, Skala prioritas. Skala prioritas, tapi semuanya berjalan, Mas Indro. Karena memang kita juga keterbatasan tenaga. Kita SDM, di SDM kita itu cuma ada di Pirsus itu ada penyidik itu cuma 15 orang. 15 orang penyidik yang termasuk dengan staf staf khusus di tindak pidana khusus. Itulah yang menangani berbagai perkara yang harus memeriksa 600 orang saksi. 600 orang saksi begitu. Kemudian seperti di PSR Dagan Raya, sebagai ilustrasi saja, kawan-kawan BPK untuk melakukan perhitungan ekonomi, perhitungan kerugian negaranya saja itu 3 bulan melakukan tugas di kita, diperbantukan dengan berapa orang? 10 ya, 10 orang saksi. 10 orang tenaga ahli dari Jakarta, mereka itu 3 bulan berada di sini. Untuk menghitung. Hanya untuk menghitung aja. Sedangkan kita selain menghitung juga melakukan penyidikan lainnya. Jadi itu yang mungkin permasalahan kita. Sebab tidak semua perkara bisa digeneralkan gitu sifatnya. Tapi memang kan kasuistik. Artinya ada perkara yang sepertinya mudah, kecil. Tapi memang tingkat kesulitannya untuk kita naikkan ke penuntutan itu tinggi, memerlukan banyak ahli, kemudian kadang ada perkara yang kelihatan besar, tapi bisa kita selesaikan cepat karena mungkin itu tadi, selain juga kita kolaborasi kita bagus, tapi juga karakteristiknya memang nggak diperlukan itu, misalnya fiktif, total loss gitu, selesai urusannya gitu, tapi itu ya gitu. Ya oke Bang, tentu kan dalam kerja penegakan hukum menjerat pelaku korupsi ini kan Abang dan tim punya target gitu. Ini kan sudah akhir tahun, masih ada nggak yang kasus yang belum selesai nih Bang? Dan akan segera selesai, bisa disepil kalau bahasa anak muda sekarang, bisa disepil nggak? Kasus-kasus apa nih yang belum selesai Bang? Ini ya selain PSR tadi mungkin disampaikan Bang Mulin tadi, ada kasus BJP ini yang mungkin BJP Balai Guru Penggerak. Yang baru-baru. Ini yang kita nggak begitu expose, tapi ini kita udah periksa 290 saksi ini. 290 saksi. 290 saksi. Itu kerugian dengan anggaran sekitar 75 miliar. Waduh, banyak juga ya. Anggaran yang kita periksa. Estimasi kerugian kita sementara sekitar 5 miliar lebih. 5 miliar. 5 miliar lebih itu estimasi kita. Mungkin kawan-kawan BPK sedang menghitung ini. Ini sedang dalam proses ini. Oke. Makanya kita nggak open terlalu terbuka karena memang hasil perhitungan belum ada. Mungkin itu setelah ada perhitungan kita akan sampaikan kepada publik, kita akan tingkatkan ke proses selanjutnya. Yang lainnya Bang, yang lain mungkin ya BRA itu ya sedang berjalan prosesnya. Itu juga kita juga harus berhati-hati sekali dalam pelaksanaan penegakan hukum ini, karena jangan sampai penegakan hukum yang kita lakukan justru melanggar hukum. Ini yang perlu kita ini kan. Jangan sampai karena euforia penegakan hukum kita
mengabaikan hak-hak saksi, hak-hak tersangka dan dalam proses penegakan hukumnya. Kemudian yang lain yang sedang kita tangani ada perkara-perkara pengadaan tanah itu di Aceh Barat yang dalam Pengadaan tanah. proses, itu masih proses penyelidikan, tapi itu masih skip, kita masih proses penyelidikan. Modusnya canggih kabarnya. Masih berproses. Makanya saya sampaikan tadi, ada perkara yang sebenarnya kelihatannya mudah, tapi sulit untuk kita. Pengadaan tanah di Aceh Barat ya. Itu yang masih kita keep itu. Masih proses penyelidikan, nggak boleh kita naikkan. Iya, benar. Jadi itu sementara mungkin. Iya, tapi Bang Akhirudin, ada juga kasus-kasus korupsi yang ini memang menjadi atensi masyarakat luas, Bang. Misalnya soal wastafel kemarin, kemudian juga soal beasiswa. Ini kan menjadi perhatian dan juga menjadi ekspektasi masyarakat ini biar kasus ini selesai gitu. Nah, kalau Bang Din melihatnya Jadi dua kasus yang menjadi perhatian konsentrasi rame ini gimana? Jadi sebenarnya kan yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, bahwa penegakan hukum itu kan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi kan ada rasa keadilan bagi terduga dan juga bagi publik, selain kemanfaatan. Tapi ada hal yang penting, penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti yang disampaikan. Nah, menurut saya, aparat penegak hukum jangan juga tersandra oleh frame publik. Kalau memang tidak punya cukup alat bukti, harus ada keberanian untuk menerbitkan SP3. Contoh, kasus beasiswa. 7 Kapolda kalau nggak salah, kasus itu baru bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh. Nah, artinya pihak Kejaksaan Tinggi juga tidak hanya sekedar berani menolak jika itu tidak cukup alat bukti, tetapi harus juga berani merekomendasikan menerbitkan SP3. Karena sayang, terduga kasus korupsi tidak hanya sekedar dia betul-betul kehilangan hak politik, hak sosial, hak kemasyarakatan, apalagi hak ekonomi. Nah, itu kan sayang. Dan status sosialnya sepanjang hidupnya kan, dan itu akan mengganggu psikologi anak-anaknya. Jadi menurut saya Pak Ali, Pak Aspitsus, harus berani juga aparat penegak hukum untuk mengambil Kalau nggak cukup bukti ya udah jalan yang tidak populer untuk menyelamatkan itu tadi. itu satu. Yang kedua masalah beasiswa. Saya menarik Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam kasus pengadaan lahan yang di Ulele itu. Benar. Dia perintahkan polisi untuk menetapkan tersangka. Nah, dalam kasus beasiswa dan dalam kasus wastafel kita tunggu Kejaksaan Tinggi perintahkan Kapolda menetapkan tersangka baru atau membuka penyelidikan baru. Betul. Dan ini belum nampak ya. Ada, tapi saya lihat masih ada. Contoh misalnya penambahan 4 tersangka di kasus wastafel itu tentu rekomendasi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Yang kedua kan saya dengar ada juga udah dikirim SPDP. Itu saya pikir bagian dari ini kayaknya Bang Ali nyesal fungsi check and balance. Fungsi check and balance yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap kinerja aparat penegak hukum lainnya. Masa kasusnya kerugian keuangan negara, pejabat pengadaan yang tersangka bukan rekanan, padahal kerugian negara itu timbul pada saat pelaksanaan. Benar. Walaupun memang kita lihat dari hulu ke hilir ada masalah di kasus wastafel, tapi jangan di hulunya aja, hilirnya juga. Jangan itu. Jadi, nah, ya masalahnya kan kerugian negara yang timbul banyak itu kan di hilir. Benar. Masa rekanan tidak ada yang dijadikan tersangka. Konsultan yang katanya hanya dipinjam nama. Nah, menurut saya ini harus dibongkar nih. Betul. Jadi supaya tadi ada rasa keadilan bagi terdakwa dan juga bagi dalam penegakan hukum untuk publik. Saya pikir itu. Iya, tapi kasus wastafel ini kan secara institusi kan ditangani oleh Polda Aceh kan. Nah,
Kalau dari Kejaksaan Tinggi ada nggak Bang memberikan supervisi atensi atau apa gitu terhadap penanganan perkara itu sendiri gitu? Kasus WhatsApp ini menjadi perhatian publik ini Bang, sebab katanya melibatkan banyak orang-orang besar. Ini yang menarik. Ini kalau kita terpancing sama Bang Udin lah. Tapi ya itu fenomena kita. KUHAP, sistem KUHAP kita tidak mengatur keterlibatan jaksa di dalam proses penyidikan. Jaksa sebagai penuntut umum ya, kita pisahkan. Jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Sehingga ketika kita menerima berkas dari penyidik, ya penyidik bisa polisi, bisa bea cukai, bisa ini, tapi dalam perkara korupsi tentunya dari penyidik Polri. Kita hanya menerima berkas yang disampaikan, kita pelajari. Apa yang disampaikan penyidik harus kita anggap benar, kemudian kita kaitkan dengan fakta yang dia sampaikan, sehingga kita tidak terlibat langsung dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa. Hanya berkas. Itu sistem KUHAP kita. Nah ini yang harus kita jadi pemikiran kita bersama. Nah berbeda dengan sistem hukum di luar negeri, di mana sejak awal itu jaksa sudah ikut di dalam proses penyidikan dan mengarahkan arah penyidikannya. Nah itu yang. Nah di dalam sistem kita, kita hanya boleh mengarahkan ketika itu berkas sudah masuk, baru kita sampaikan, oh ini salah, ini menurut keterangan ini ya. Ketika itu runut disampaikan, itu harus kita terima sebagai kenyataan atau kebenaran yang mutlak. Itu yang kita. Nah itu nanti akan diuji di pengadilan. Pengadilan ya. Dalam konteks ya seperti sampai kemudian kenapa ini jaksa ini, kenapa nggak tunjuk aja siapa lah ini? Itu ada etika, ada tata krama gitu. Tata krama namanya sesama institusi penegak hukum nih. Enggak, di sistem KUHAP juga itu diatur itu. Iya. Di kita itu istilahnya ada P18, P19. P18 itu menunjukkan bahwa berkas belum lengkap. P19 itu berisikan kekurangan kelengkapannya itu ini. Nah, di dalam P19 ini karena sifatnya rahasia, Budin, itu pula aja nggak bisa kita sampaikan. Karena sifatnya rahasia, itu sebenarnya apa yang mau disampaikan itu Di situ. sebagiannya itu saya nggak sebutkan, sebagian itu sudah disampaikan di situ. Ada pihak-pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya, atau ada pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan ini atau dimintai keterangan atau menambah saksi. Jadi kawan-kawan yang nggak pernah tahu nih kenapa itu jadi saksi, kenapa itu yang awalnya itu nggak jadi saksi sama sekali, mungkin nggak pernah diperiksa mungkin sebagai saksi, padahal dia orang yang paling bertanggung jawab misalnya. Itu kadang itu petunjuk dari kawan-kawan peneliti berkas begitu kadang. Dan kadang bahkan tersangka yang hadir hari ini disebutkan itu kadang-kadang ya saya nggak sebutkan itu ini. Terkadang itu juga dari hasil hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan kawan-kawan. Nah itu kan sifatnya terbatas karena ada disebutkan di BAP, maka itulah yang kita tanya. Dan sistem KUHAP kita begitu. Itu nggak bisa kita salahkan, memang begitulah ini. Oh kalau kita mau lebih baik perbaiki sistemnya. Itu yang ini. Jadi ketika permasalahan sebagaimana disampaikan Udin tadi, apa nggak tunjuk aja namanya macam itu kan ininya begitu. Ya karena masyarakat kan punya ekspektasi yang tinggi gitu Bang. Benar. Kemudian banyak rambu-rambu ya. Itu yang rambu-rambu yang harus kita kita jalani. Maunya Bang Udin, maunya kita juga begitu sama. Ya banyak gitu kalau bisa ditangkap. Oke Bang. Selama periode tertentu nih Bang, udah berapa banyak sih pelaku koruptor yang ditangkap, dan yang paling penting kan soal aspek pengembalian kerugian keuangan negara. Ini udah berapa nih Bang yang sudah dikembalikan ini? Ini untuk tahun ini aja, antara 2023-2024 ini, ada penyelamatan kerugian negara di kita itu sejumlah 24 miliar. 24 miliar? Iya. Pengembalian kerugian keuangan negara ya? Penyelamatan kerugian negara. Ya? Penyelamatan itu bukan hanya pengembalian, tapi penyelamatan dari upaya-upaya lain yang dikembalikan. Kemudian penyelamatan kerugian negara itu 18 miliar, di 18 miliar 269 sekian. Kemudian
Kemudian ada penyelamatan negara pada tahap penuntutan, ini yang agak unik. Hmm. Jadi ketika perkara bergulir di persidangan, para pihak itu mengembalikan kerugian negara, apakah itu dengan sukarela atau gitu dengan mungkin perasaan bersalah atau bagaimana, ini ada sebesar 2.422.000.000 sekian. Jadi kemudian pada tahap eksekusi ya itu nggak ada masalah 3 miliar sekian. Nah, itu yang jadi fenomena tersendiri juga bagi kita. Eh, Terpikirnya kenapa nggak pada tahap penyidikan dia kembalikan, ini juga kan ini fenomena masyarakat kita, karena memang ketika tahap penyidikan dia merasa ini uang saya, ini memang masih kan begitu. Jadi itu yang juga eh, perlu perhatian kita bersama. Artinya harus ada upaya dari kita untuk melakukan pencegahan preventif ini, Bung Din. Hari ini kita ngobrol di sini kan ini upaya preventif kita juga dalam rangka menyadarkan, mengingatkan kawan-kawan. Jadi karena memang korupsi ini kan udah sifatnya udah extraordinary crime, ekstra. Jadi perlu upaya-upaya ekstra, perlu persatuan semua. Kami terus terang, Bang Hendro, kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan kawan-kawan. Beberapa perkara ini saya sebutkan bahwa ini bantuan kawan-kawan saya. Ya, informasi dari kawan-kawan yang menyampaikannya secara detail sehingga kita bisa ini. Karena banyak informasi masyarakat yang disampaikan itu sumir, artinya informatif sifatnya. Bukan, kita akui banyak dan kita harus dukung itu. Bagaimana dalam forum ini juga saya sampaikan agar masyarakat yang melaporkan perkara korupsi disertai dengan identitas. Dan identitasnya itu kita jaga, kita jaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat bisa lapor langsung. Bisa Lapor kemana nih lapor. Bang? Lapor kemana? Ada hotline-nya ada ya. hotline-nya itu di kantor kita itu ada hotline-nya itu. Ini. Kalau sungkan Dapat hadiah nggak orang lapor? Ya mungkin ada juga Bang, misalnya di instansi tertentu kalau lapor dapat hadiah itu merangsa. Tapi di Kejaksaan Tinggi Aceh itu udah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat yang mau melapor. Tidak harus lagi masuk ke gudang utama, kan ada masyarakat kita takut. Tapi ini setelah pos jaga langsung bisa kita laporkan dan sangat baik pelayanannya. Kita tidak seperti masuk ke dalam kawasan kantor aparat penegak hukum, betul. Nah, itu jadi saya pikir ini mau mengubah paradigma tentang kejaksaan tadi Bang ya. Tapi gini gitu ya Bang Ali, saya mohon maaf. Sekarang kan bicara penegakan hukum, kita juga bicara tentang personil ya. Banyak stigma yang berkembang di masyarakat bahwa bagaimana mungkin kalau sapunya kotor gitu, itu bahasa-bahasa yang berkembang di warung kopi, bahwa secara institusi personil kejaksaan ini kan juga harus bersih dulu gitu untuk membersihkan dan menjerat pelaku koruptor, sehingga muncul pandangan banyak bahasanya tuh jaksa nakal gitu Bang. Ini fakta yang berkembang di masyarakat. Nah, ini Bang Ali mengakui nggak nih ada pandangan itu? Bukan pengakuan, tapi itu fakta. Fakta. Artinya korupsi ini ya bukan hanya korupsi, mungkin di APH ya, APH pada umumnya. Korupsi ini sekarang ini sudah menjadi komoditi. Komoditi. Yang diperdagangkan. Komoditi. Iya, komoditi. Ya, Oke. Komoditi itu kalau asal katanya kita lihat itu sesuatu barang mentah yang diperdagangkan. Saya melihat ini sudah jadi komoditi. Jadi tergantung sudut pandang kita. Makanya saya sampaikan di awal, kita satukan dulu sudut pandang kita terhadap korupsi, bahwa korupsi adalah sesuatu yang buruk yang harus kita berantas. Saya nggak ngomong yang lain dulu. Bagi aparat penegak hukum, korupsi ini sumber dana, sumber keuangan. Saya nggak pungkiri bahwa ada beberapa oknum ya, para penegak hukum yang tertangkap juga karena penegakan karena proses pidana korupsi ini. Kita nggak pungkiri itu banyak. Ada jaksa, ada hakim, ada pengacara sebagainya. Ya, itu juga banyak ini yang menjadi tersangka di tindak pidana korupsi sendiri. Jadi artinya apa? Dalam proses penegakan hukum korupsi ini juga orang aparat itu melihat ini ada
perkara korupsi, ya ini ATM baru nih, uang baru nih kan begitu. Bagi politisi, korupsi ini juga dipandang sebagai satu komoditi yang bisa untuk nyerang lawan ini, untuk nyerang lawan. Kalau kira-kira merugikan dia atau informasi ini merugikan dia, dia tutup. Tapi kalau informasi menguntungkan dia dengan menyerang yang lawan, Dia dia konferensi hajar. pers. Betul. Bagi kawan-kawan wartawan ini, maaf nih Pak Judin, bagi kawan-kawan wartawan, good news, Iya, bad news is good benar. news. Good news, ya. Ini harus kita akui ini. Ini kan begitu. Ini juga komoditi bagi kawan-kawan Media. wartawan media. Wah ini kita beritakan nih. Kan itu mindset itu yang perlu kita rubah. Benar. Itu yang perlu kita rubah. Jadi harus kita satu padukan bahwa korupsinya hal satu yang berbahaya harus kita berantas. Itu ini. Oh, masalah ketika kawan-kawan sudut pandang kita berbeda, tapi kalau memang niatnya sama untuk merantas, oke, nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau udah sudut pandangnya begitu, udah susah kita. Iya. Itu mungkin. Oke, Bang Ali, kalau pengalaman Abang secara pribadi ya, Abang ini kan kalau kita bilang asisten pidana khusus, Bang, artinya memang orang yang selama ini top level dalam penanganan korupsi. Pengalaman pribadi Abang, pernah nggak didekati misalnya oleh kolega, keluarga koruptor itu untuk istilahnya main bawah meja gitu? Ada pengalaman Bang mungkin yang bisa dibagi sama kita nih, Bang? Saya rasa ketika orang berupaya Nah. untuk menyelamatkan orang tenggelam, ketika tenggelam apapun yang ada itu diraih. Jadi ketika orang juga berperkara yang istilahnya hampir tenggelam, itu pasti juga berupaya sedapat mungkin mempengaruhi orang yang proses penegakan korupsi itu. Bahkan ke anggota saya juga banyak, begitu bukan hanya ke saya, bahkan teman-teman kita juga banyak. Nah itu juga menjadi cobaan tersendiri di tengah Cobaan mungkin- dan godaan. cobaan dan godaan. Tapi sorry bang, kita kan juga banyak dapat informasi nih bahwa Bang Ali ini sosok yang punya integritas nih Bang. Susah didekat. Susah didekati. Betul nggak tuh Bang Udin? Kalau Abang sebagai orang sering nulis nih. Kalau dari pengalaman saya, Karena kalau kita tanya Bang Ali, itu pasti subjektif kan. Abang nih harus. dari kalau pengalaman dari banyak kasus yang kita tulis dan kemudian sampai kepada proses hukum, kita lihat kan hampir semua kalau itu memang ada bukti ditersangkakan oleh beliau, Disikat semua. disikat oleh beliau. Itu jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, atas itu juga maka orang walaupun berkawan dekat dengan Pak Ali, kalau mau berurusan, maksudnya mau minta tolong sama Pak Ali udah berhitung di luar. Ini makin Iya. ditambah hukuman. Ya, itu jadi itu yang hal yang saya potret, saya amati dari figur Pak Ali Akbar, dan sejauh beliau menjabat sebagai Aspidsus, kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dari sektor tindak pidana korupsi kan sangat baik. Itu hampir semua daerah kejaksaan negerinya juga punya setoran kasus, dan itu saya yakin bukan hal yang berdiri sendiri. Tentu ada atensi, ada tekanan dari Aspidsus untuk itu, sehingga menurut saya orang-orang seperti Pak Ali harus lebih banyak di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Itu yang kedua. Ada hal yang kecil sebenarnya, tetapi mungkin itu luput dari kacamata publik, kacamata media. Tapi ini bicara tentang Korps Adiaksa, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kejaksaan Negeri di Biren itu harus menjadi contoh. Yang kemarin melakukan kampanye menolak politik uang. Dan kemudian secara tegas bahkan sampai jam 3 malam saya tetap komunikasi dengan Pak Kajari misalnya, masih di lapangan melakukan upaya penindakan terhadap tangkap tangan terhadap pelaku-pelaku itu. Kenapa itu penting? Karena sistem politik yang menggunakan money politik untuk menjadikan dia seorang kepala daerah akan berpengaruh terhadap watak dan karakter dia ketika terpilih sebagai kepala daerah. Nah, jadi
menurut saya ini kan tidak berdiri sendiri, pasti kan ada atensi juga dari pimpinan. Nah, kebetulan mungkin ada beberapa kejaksaan yang punya sikap untuk melaksanakan itu, ada juga yang ini. Nah, kalau semuanya kemudian kemarin secara masif itu dilakukan oleh aparat penegak hukum di seluruh Aceh, tidak hanya kejaksaan tetapi juga kepolisian, saya yakin mampu meminimalisir yang namanya money Iya. politik. Karena money politik ini akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan watak kepala daerah yang terpilih. Bayangkan kalau dia harus bayar 100.000 satu suara kali 1,2 juta. Ujung-ujungnya Ah, korupsi lagi, ya akhirnya kan ketemu lagi sama ketemu Bali. nah, jadi hal-hal yang kecil sebenarnya yang memberikan dampak besar tadi, karena ini sudah Iya, extraordinary crime, juga harus ada upaya-upaya pendidikan kepada publik iya, terhadap bahaya korupsi itu. Bayangkan dengan hanya 100.000, nasib mereka dipertaruhkan selama 5 tahun. Padahal kerugian yang dialami oleh masyarakat terhadap praktik money politik itu luar biasa daya rusaknya selama 5 tahun. Dan iya, akumulasi kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat selama 5 tahun itu kan eh, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun, juga bisa jadi berpuluh tahun untuk menyelesaikan itu. Nah, hal-hal pendidikan anti korupsi juga menjadi penting. iya. Ini tanggung jawab kita Iya, bersama, Pak Enron. Jadi bukan hanya APH, ada APIP, ada iya. lembaga 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 anti korupsi, LSM anti LSM, korupsi, kawan-kawan Ada, yang iya. eksis. Di kita banyak loh, alhamdulillah banyak. Kita punya Gerak, punya Mata, punya TTI. PTI. Wah, Gitu. alhamdulillah, dan kita berkolaborasi, Pak Enron. Dan saya berkomunikasi, bahkan ada beberapa event yang kita bekerja sama untuk melakukan upaya preventif tadi. Jadi sekali lagi ini juga bukan kerja saya sendiri, Bang Udin. Ini kerja kawan-kawan semua, ya, anggota saya, pimpinan dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami, bahwa nggak mungkin korupsi ini kita berantas sendiri Iya, jadi superhero kita, iya, benar-benar. omong kosong gitu. Ya. Makanya saran saya, Bung Hendro, karena kalau target hanya menghukum orang atau hanya mengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara, itu kerugiannya tetap ada di masyarakat. Jadi sebenarnya pencegahan itu menjadi sangat penting. Contoh, bagaimana kemudian Kejaksaan Tinggi harus mendorong pemerintah-pemerintah daerah melakukan probity audit. Iya, tapi kan Walaupun itu memang menjadi ranahnya pemerintah daerah, tapi kan aparat penegak hukum bisa mendorong itu. Sehingga pemerintah daerah pada paket-paket atau proyek-proyek yang nilainya besar dan menyangkut maslahat hidup orang banyak, dilakukan dulu probity audit. Jadi dari tahap perencanaan sudah bisa meminimalisir terjadinya pemborosan keuangan negara, bahkan kerugian keuangan negara. Iya. iya, Benar sekali itu apa yang dikatakan Bang Udin tadi, bahwa salah satu kelemahan kita hasil dari monitoring yang kita lakukan terhadap beberapa perkara. Tapi sebagai gambaran, Bang Udin dan Bang Hendro, ketika kita melakukan penyidikan penuntutan dalam satu bidang, kita juga melakukan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Itu sekarang yang kita lakukan. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang dulu. Kita lakukan itu. Sehingga itu harus diperbaiki. Nah, rata-rata sebagaimana disampaikan Bang Udin tadi, bahwa di perencanaan ini yang amburadul. Jadi perencanaan kita memang amburadul. Sehingga proses pelaksanaannya apalagi. Jadi memang perlu kerja bersama. Sebagai contoh tadi sampaikan, hukum bukan hanya melakukan penegakan hukum, kemudian keadilan sebagainya, tapi juga hukum sebagai rekayasa sosial. Artinya yang disampaikan Bung Udin tadi, kita perlu melakukan rekayasa untuk kebaikan, arah mana kita mau. Jadi bukan hanya yang sudah ada kemudian dilaksanakan, nggak begitu juga. Tapi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih baik, itulah perlunya hukum, perlu peraturan, pergub kah itu, atau kanunkah itu harus kita lakukan.
Jadi mungkin kita di kekhususan kita ini ya kita manfaatkan untuk itu. Mau kemana kita? Nah, itu yang perlu kita kita cerna ke depan. Jadi saya dengar masalah perencanaan ini Pak Hendro, ada kasus jembatan di Aceh Timur. Rupanya salahnya di perencanaan. Basicnya benar, cuman memang volumenya nggak nyampe, jadi dibangun pun tetap kayak gitu karena perencanaannya salah. Betul nggak itu Pak Ali? Udah 3 kali itu. 3 jembatan yang 3 jembatan ambrol, loh. kan aneh gitu. Nah, Tapi Bang, sebagai jaksa dan juga seorang penyidik, tentu kan Abang punya pengalaman yang cukup banyak. Itu selama ini kasus apa yang menurut Abang tuh paling sulit dibuktikan, Atau paling tinggi paling tekanan. tinggi tekanannya? ini yang sulit kita jawab sebenarnya. Sebenarnya secara umum saya nggak pernah ditekan karena nggak pernah ada arahan, nggak pernah. Itu alhamdulillahnya. Itu yang alhamdulillah ketika saya bertugas sebagai aspesies di Aceh, alhamdulillahnya saya punya pimpinan yang memang malah Nggak pernah mendukung nekan, ya. sepenuhnya. Apalagi sekarang Pak Kajati, Wakajati. Pak Waka juga, Pak Muhyiddin itu beliau kan terakhir kan kawan tahu semua. Betul, Beliau itu betul. dari KPK dan sebagainya. Itu malah memudahkan kita dalam proses penyidikan. Satu Itu ya. frekuensi lah Satu istilahnya. Jadi alhamdulillah selama Tekanan nggak ada, godaan yang banyak. godaan biasa. Jadi nggak ada. Itu yang alhamdulillah yang saya syukuri sekali. Bahwa ketika berproses sebagai penyidik atau penuntut umum, kami melaksanakan tugas-tugas kantor ini nggak ada pengarahan sama sekali. Itu yang alhamdulillahnya, sehingga kita bebas bebas dalam tanda kutip ya, artinya sesuai ketentuan berlaku SOP kita bebas melaksanakan penyidikan. Jadi Bung Hendro, dalam jerat hukum, nah ini kan tadi sudah perekonomian negara. Kita tunggu nih penggunaan pasal TPPU. Untuk kasus? Mau kasus BRA boleh, Iya, kasus PSR boleh, kan boleh, bisa semua itu kan Bisa. harus di tracing. Oh. Dan kita juga berharap, artinya gini, tidak berhenti di situ. Mungkin tahun 2005 Kejaksaan Tinggi Iya. sudah menyasar paket multi years misalnya. Iya. Karena memang selama ini kita belum pernah Iya. belum pernah melihat jaksa ini menggunakan TPPU Bang ya, memiskinkan pelaku korupsinya itu ya. Itu TPPU ya. Iya. Sebenarnya Pak Hendro, kita itu sedang menangani perkara yang perkaranya sudah inkrah itu PSR di Aceh Barat. itu ada TPPU-nya juga ini Bon. Itu mungkin kawan-kawan kita Nah, itu dapat info baru lagi kita. Ini kan menarik karena Jadi, selama ini nggak pernah dengar kita nih. Karena ketika kita melakukan proses penyidikan, itu kerugian yang yang kita dapat dari harta bendanya itu masih kurang untuk menutupi uang pengganti. Sehingga dalam prosesnya kita melihat, ada temuan baru ketika proses penuntutan berjalan, kita temukan harta bendanya yang baru. Nah, maka kita jalankan itu TPPU dan itu sedang berjalan sekarang. Disita ya. Disita, insya Allah ini udah ada penetapan tersangkanya, masih yang bersangkutan juga tersangka. Belum bisa diekspos Pak Ali. Bisa mungkin nanti kita Menarik Bang ya. Jadi, Karena memang kenapa? Karena soal tadi Bang tidak ada efek jerah gitu. iya. Toh korupsi paling lama 4 tahun. Terus duit masih banyak. Tapi kalau dimiskinkan ini kan sebuah gebrakan. Itu yang paling ditakutkan. Makanya di TPPU itu kita begitu tadi. Kita dapatkan harta bendanya, kita lakukan kita lakukan upaya-upaya pencarian, ya, aset tracing, dan alhamdulillah sudah berproses ini, sedang berproses TPPU. Dalam waktu dekat, insya Allah kita bisa limpahkan ke pengadilan. Kita selalu memberikan support kepada Bang Ali dan juga kawan di Kejaksaan Tinggi Aceh untuk terus melakukan upaya-upaya kerja Bang untuk menjerat para pelaku koruptor dan juga melakukan pendidikan, melakukan langkah-langkah dan upaya preventif agar orang mau korupsi itu takut gitu Bang. Nah, ini kita mau korupsi aja takut gitu. Oke, mungkin Bang Ali apa yang ingin terakhir Abang sampaikan terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak lain agar takut untuk korupsi. Agar takut untuk korupsi. Kenali, ya, kemudian pahami dan jauhi
tindak pidana korupsi. Itu yang paling penting. Artinya mari sama-sama kita bersama kawan-kawan dari LSM, dari PES dan sebagainya kita lakukan edukasi kepada masyarakat, kita lakukan sosialisasi upaya-upaya preventif sehingga masyarakat itu paham bagaimana itu korupsi, bagaimana cara melaporkan tindak pidana korupsi yang paling penting, Ben, karena memang sekarang pelaporan itu agak agak sumir sehingga kita sendiri juga terkadang susah untuk menindaklanjutinya. Nah, apabila kawan-kawan nanti sudah kita lakukan edukasi tentang cara pelaporan yang benar, Itu dan menarik. itu mungkin nanti mempermudah kita dalam melakukan proses penanganan selanjutnya. Kemudian kita berharap juga kawan-kawan juga harus tahu itu ada pasal 41 Undang-Undang Tipikor bahwa pelapor itu berhak tahu proses apabila dia menyampaikan amanat dan sebagainya, proses penanganan perkara yang dia laporkan. Sudah sejauh mana? Sudah gitu. sejauh mana. Makanya kita seringkali apabila perkara yang kita tangani, perkaranya ada kita tangani, kita akan sampaikan bahwa penanganan perkara saudara sedang kita lakukan telahan hingga atau perkara saudara sudah kita tindak lanjuti secara kita serahkan ke pengadilan lain negeri lainnya atau bagaimana. Jadi itu kan harus itu yang edukasi itu yang harus kita sampaikan. Tapi terkait dengan hal itu kan akuntabilitas terhadap publik. Tapi kadang-kadang digunakan juga untuk menakuti orang oleh si pelapor. Oleh si Itu yang pelapor. berbahaya Itu, juga. Bang. Itu. sama Pak Ali Itu. kan bahwa komoditas tadi itu Bang. Iya, itu Oke, ya. Bang, mungkin yang terakhir kalau dari Bang Akhirudin sendiri, apa harapan terbesar Abang untuk institusi kejaksaan ini biar lebih apa gitu? Artinya gini, proses penegakan hukum penting untuk mengembalikan kerugian menyelamatkan kerugian negara dan juga untuk memberikan efek jerah. Tapi yang lebih penting mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Karena kalau sudah terjadi, publik juga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap pelayanan dasar. Yang kedua mendapatkan manfaat dari anggaran itu. Nah, oleh karena itu penguatan ataupun pendampingan pemerintah daerah menjadi penting, tetapi bukan dalam kategori kong kali kong, agar supaya proses perencanaan anggaran itu menjadi lebih baik. Karena dengan pendampingan di proses perencanaan, maka kerugian keuangan negara itu bisa diminimalisir pada saat pelaksanaan. Jadi tidak hanya sekedar menangkap orang, menghukum orang, tetapi juga bagaimana itu dicegah. Dalam artian dari sisi proses perencanaan anggarannya, sudah ada tim yang dibentuk oleh kejaksaan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa kami melihat paket ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara atau terjadi markup. Jangan ditunggu. Biarin aja dulu baru kita tangkap. Nah, ini jadi itu Aspek saya pencegahan tadi, pencegahan Bang, juga ya. penting. Siap. Baik, Bang Ali, Bang Udin, terima kasih banyak atas kehadirannya, Bang. Makasih, Mbak Hendro. Demikian bincang diskusi kita hari ini. Saya sudah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.